Bolehkah jika kita memilih presiden atau pemimpin seorang perempuan menurut ajaran Islam? Kalau saya pribadi, pemimpin atau presiden itu haruslah seorang laki-laki. Karena apa? Tinjauannya sosial, tinjauannya biologis, tinjauannya religi. Bolehkah gambaran kepemimpinan itu yang paling sering dapat kita analogikan adalah gambaran sholat? Bolehkah seorang laki-laki diimami oleh seorang perempuan? Kan tidak boleh. Ini dalam konteks presiden ya, pemimpin. Kemudian dalam rumah tangga, ahjalu qawwamun 'alan nisa, dalam urusan privat, hukum privat, laki-laki itu adalah pemimpin perempuan. Jadi seandainya calon itu adalah calon perempuan, maka kalau saya pribadi saya lebih memilih calon laki-laki. Karena apa? Karena perempuan ini ketika dia memimpin dan kondisinya dalam keadaan hamil misalnya, kondisinya dalam keadaan tertekan, dia tidak sebijak laki-laki ya, yang bagi perempuan mungkin sadar. Jadi dalam hal-hal tertentu yang itu menyangkut keberadaan seorang perempuan sebagai pengendali atau pengambil kebijakan yang terkait dengan urusan banyak bukan urusan golongan, maka lebih baik kepemimpinannya diserahkan kepada laki-laki, meskipun perempuan tersebut paling pintar di semua negara misalnya, maka lebih baik laki-laki yang memimpin. Beda halnya dengan ini, kelompok perempuan dipimpin oleh laki-laki, kan gak enak juga. Jadi kalau di kelompok perempuan dipimpin oleh perempuan kan gak masalah juga, tapi kelompok perempuan dipimpin oleh laki-laki juga gak ada masalah. Yang jadi masalah kelompok laki-laki dipimpin perempuan, nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau ada pilihan selain perempuan untuk menjadi presiden, itulah pilihan. Karena perempuan sadar tidak sadar waktu kalian datang bulan, bagaimana emosi kalian, apa bisa dikendalikan, kan susah. Kemudian dalam pengambil keputusan, seorang perempuan subjektivitasnya lebih tinggi daripada seorang laki-laki. Oleh dasarkan itu saya pribadi mengatakan lebih baik memilih perempuan, lebih baik memilih laki-laki daripada memilih pemimpin perempuan. Dan kalau menurut ajaran Islam, kalau konteksnya ini dibawa dalam konteks ibadah, maka perumpamannya adalah sholat. Bolehkah laki-laki diimami oleh seorang perempuan? Kalau konteksnya ini rumah tangga, bolehkah seorang kalau ini dalam konteks rumah tangga, dibawa ke dalam konteks rumah tangga, jelas ahjalu qawwamun 'alan nisa. Ya, jadi seperti itu. Jadi dalam masalah gender, ya, permasalahan gender itu adalah permasalahan sosial. Permasalahan gender itu ada dua, ada dalam konteks feminim, maskulin, ada dalam konteks seks atau biologi. Jadi hal yang tidak bisa disamakan itu adalah dalam konteks seks atau biologis. Nah, dalam konteks maskulin atau feminim itu relatif, karena seorang laki-laki bisa jadi dia mempunyai bawaan sifat sebagai perempuan, begitu juga sebagai seorang perempuan bisa jadi dia memiliki sifat bawaan sebagai laki-laki, tomboy misalnya dan sebagainya. Tapi dalam konteks seks, gender dalam konteks seks atau biologi, kalau laki-laki punya kejantanannya dan perempuan punya alat keperempuannya, kan nggak bisa dibantah sama sekali. Nah,
hal seorang pemimpin tidak hanya menyangkut permasalahan gender dalam konteks sosial feminim maskulin, tapi juga menyangkut masalah gender dalam konteks seks, jenis kelamin. Nah, jadi dalam konteks jenis kelamin tentu laki-laki itu lebih baik dalam memimpin. Mungkin kalian bisa tafsirkan sendiri. Kalau ingin bertanya sekali lagi, apakah boleh seorang perempuan memimpin seorang laki-laki menjadi pemimpin dalam sebuah negara? Tanyakan dulu pada diri kalian, apakah boleh seorang jamaah laki-laki dipimpin sholat oleh seorang perempuan. Kemudian pertanyaan Maulida yang ke-12, penanya Maulida Hibsatun Nupus dari kelas 19C. Pertanyaannya juga nyangkut pertanyaan dari Nuhun Ahina tadi, yakni mereka mencela dan mengecam agama Islam berdasarkan ayat ini yang memutuskan mati terhadap orang yang mencaci Rasulullah SAW, mencaci agama Islam, mendiskreditkannya. Pertanyaan, apa yang dimaksud mendiskreditkannya? Jadi Rasulullah itu didiskreditkan oleh kaum Quraisy, mendiskreditkan itu menyudutkan dengan kata-kata, menghina, menyudutkan dengan kata-kata, perbuatan lain sebagainya, dikekang, dimarginalkan. Nah, itulah tafsiran mendiskreditkan. Tapi secara umum mendiskreditkan itu merendahkan orang lain. Kemudian pertanyaan Maulia Hibjatun Nupus yang kedua, bagaimana dengan partai yang membawa agama padahal melakukan korupsi? Dalam konteks partai politik itu ada yang concern untuk supaya motonya itu sesuai dengan agama Islam. Bahkan program-programnya pun disesuaikan dengan ajaran Islam. Hanya saja penyelenggaranya itu yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan jihad semangat dari partainya tersebut. Jadi ini bicara tentang oknum. Jangan kita selalu melibatkan oknum, menjustifikasi perlakuan oknum adalah perlakuan lembaga. 50 orang anggota DPR melakukan korupsi, selalu saja dijustifikasi misalnya DPR itu korupsi. Satu orang partai politik tertentu mengkampanye dengan menjual-jual ayat-ayat Al-Quran, dikatakan partai politik tertentu itu menjual ayat Al-Quran, kan tidak seperti itu. Jadi kita lihat konteksnya. Kemudian penanya ke-13 di Rahimia dari kelas 19C, apa saja organisasi adanya tafsir siasat terhadap sistem di sebuah negara? Urgensi maksudnya nih, apa urgensi adanya tafsir? Jadi pertanyaan ini sudah saya jawab berkali-kali dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas. Ya, urgensinya ada, terlihat penting, implikasinya kuat apabila itu negara Islam. Kalau bukan negara Islam, ya bahkan tidak ada implikasinya sama sekali. Itu adalah sebuah keniscayaan kalau tafsir siasah dalam sistem pemerintahan negara yang non-Islam tidak ada implikasinya sama sekali, apalagi urgensinya, keniscayaannya. Kemudian pertanyaan dia yang kedua, apakah ada perbedaan khalifah dan kawamun? Sedangkan di sini artinya sama-sama pemimpin. Khalifah sebagaimana saya katakan tadi, dia penguasa, pemimpin, puncak tertinggi, tapi dia pengganti. Nah, sifatnya menggantikan. Bukan dia, tapi orang lain yang memimpin, tapi dia menggantikan. Ibarat sama kita ini khalifah muka bumi. Apa tugasnya? Kita menggantikan Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara alam semesta, memelihara bumi, memelihara alam semesta, termasuk memelihara manusia. Dalam konteks memelihara manusia, dalam konteks memelihara silaturahmi, memelihara eksistensi
manusia itu sendiri atau makhluk-makhluk hidup lainnya. Sedangkan kawamun kama yakumu, karena katanya kama berdiri, dia berdiri di depan, pemimpin yang berada di depan, dia pengayom. Jadi dalam konteks kawamun ini tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan suatu kelembagaan. Bisa jadi dua orang, satu dia yang membela, pembela, melindungi, mengayomi, itulah kawamun. Al-hijalu kawamun 'alan nisa, laki-laki itu melindungi keluarganya, mengayomi keluarganya, melindungi, mengayomi wanita, itu kawamun, pelindung, pemimpin. Tapi kalau khalifah dia menguasai, tapi kawamun dia tidak menguasai. Kalau sultan dia menguasai,